beli melon yang biasa itu sekitaran harga 14 sampai 15.000. Terus tahu melon greenhouse itu sekitaran 25. Pertama kali ya pasti kaget, wah harganya kok mahal. Tapi setelah tahu rasanya pasti akan kembali lagi. Pangsa pasar sebenarnya menengah ke atas, tapi kalau orang yang menengah ke bawah bisa merasakan ini, pasti semuanya akan beralih ke melon yang hidroponik karena memang rasanya beda. Kalau stok saya itu banyak, kalau stok untuk offline saja sudah nggak terpenuhi, apalagi online gitu. Nama saya Ananda Bagus Pradana, domisili saya di Desa Pule, Kecamatan Ngandat, Kabupaten Kediri. Dengan ini brand melon saya adalah Melon Greenhouse Kediri. Aku milih sistem hidroponik dengan vertigasi tetes. Yang pertama menghemat tenaga kerja. Untuk pemberian pupuk kita nggak perlu ngocor dengan tenaga manusia, cukup yaitu tadi dengan pompa air, dengan IoT, kita dengan waktu yang sudah kita tentukan dengan otomatis akan netes sendiri, asalkan nutrisi sudah kita siapkan setiap hari. Kita untuk pemberian pupuk sudah otomatis. Yang pertama itu. Kalau sistem pengairan kita sudah pakai IoT, Internet of Things. Jadi untuk pengairan kita tinggal buka aplikasi Bardi. Di sini kita punya 3 greenhouse, greenhouse 1, greenhouse 2. Ya, kita buka greenhouse 2, kita sedang berada di greenhouse 2. Ini timer sudah ada, on off sudah ada. Di sini kita setting sesuai kebutuhan, berapa menit dan jamnya itu berapa. Kita tinggal tombol. Nah, ini sudah netes dengan sendirinya. Keunggulan dari sistem ini, yang pertama kita ada jamnya sendiri, jam-jamnya akan ada, otomatis akan netes dengan sendirinya. Sedangkan di hidroponik itu di saat di luar cuaca hujan kita tidak perlu untuk tetes ataupun tidak perlu untuk pengairan, karena melon kalau mendung ataupun hujan itu nggak perlu pengairan. Jadi misal hujan tapi kita di rumah atau kita sedang di luar kota tapi timer sedang on, kita tinggal dari jauh kita bisa kontrol, kita matikan. Kita mati sendiri. Misal ada human error ataupun setelah mati lampu otomatis dia nyala sendiri atau gimana, kan ada notifikasi. Misal kita tidak ingin untuk siram hari ini ya, misal ini kita tidak inginkan untuk siram, ya kita tinggal matiin aja lewat handphone. Yang kedua, kenapa aku nggak di tanah ataupun nggak pakai media tanah? Karena media tanah itu perlu pengolahan yang lebih lama lagi. Untuk kontinuitas panen ataupun kontinuitas untuk tanam itu lebih cepat yang pakai polybag, karena misal hari ini habis panen kita keluarkan, besok kita masukkan lagi polybag baru dengan media yang baru, kita besok langsung bisa tanam. Kalau di tanah nggak bisa, harus pengolahan dulu, kasih pupuk dasar dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa aku milih hidroponik atau vertigasi tetes? Nutrisi ataupun pupuk itu kita bisa setel atau kita bisa buat sesuai dengan kemauan kita. Jadi HPP satu pohon itu bisa lebih terukur daripada yang di tanah. Jadi untuk biaya juga kita bisa menghemat. Kenapa kita pakai greenhouse? Iklim misal hujan ataupun panas itu nggak berpengaruh sama sekali. Setiap tahun, setiap bulan kita bisa tanam. Kalau di open field itu ya harus di musim panas. Untuk iklim di pegunungan ataupun di dataran rendah itu lebih bagus di dataran rendah, karena melon itu butuh cahaya matahari satu hari itu minimal 10 jam. Nah, vertigasi tetes itu seperti ini. Vertigasi sebenarnya berasal dari dua kata. Fertilizer itu artinya pupuk, gasi itu dari kata irigasi. Irigasi adalah pengairan, dan fertilizer itu adalah pemupukan. Jadi pemupukan sekalian dengan pengairan. Jadi pupuk kita campur dengan air, sekalian kita teteskan ke tanaman. Kalau saya dulu pelatihan, sebenarnya semua jenis tanaman hortikultura itu bisa.
misalnya paprika ataupun itu terong, misalkan bukan melon sejenis itu labu ataupun timun, itu bisa. Tapi yang lebih ekonomis ataupun lebih menjual, kalau sayur harus dimasak terlebih dahulu biar kelihatan enak. Kalau melon ataupun buah itu enggak, tanpa perlu dimasak kan sudah enak, sudah manis. Jadi kita semua macam pertanian itu bisa dengan sistem vertigasi tetes, tapi harus kita garis bawahi, kita menguasai pasar yang mana dulu. Karena saya ingin melon, ya silakan monggo melon, karena dari segi harga ataupun varietas itu melon sangat menjanjikan. Bahkan saya sendiri mensuplai Kediri aja itu kurang. Kalau pemula saya sarankan belajar ke yang sudah berpengalaman. Misal ke saya juga bisa, nanti ada biaya tersendiri untuk pembangunan greenhouse, untuk vertigasinya ini, sistem pengairan itu ada. Bisa menghubungi saya, bisa. Kalau pemula saya sarankan jangan setengah-setengah, karena bisnis yang seperti ini sangat menjanjikan. Kalau pemula ingin belajar ataupun ingin tanya-tanya dulu, silakan. Kalau saya dulu memang awal nggak setengah-setengah, saya langsung full terjun dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kalau biaya perawatan, sebenarnya kalau biaya perawatan ya normal aja seperti melon pada umumnya, tapi kita lebih murah. Dalam artian bisa kita hitung per tanaman itu HPP-nya sekitaran maksimal 8.000. Perawatan ya seperti biasa, spray pestisida ya yang seperti saya utarakan tadi, tapi lebih menghemat. Kalau panen sekitaran umur 58-59. Kalau perbedaannya, yang pertama manisnya beda, lebih manis yang di dalam greenhouse. Yang kedua, varietasnya juga sangat beragam yang di dalam greenhouse, karena varietas yang harus ditanam di dalam greenhouse itu tidak bisa ditanam di open field, karena memang bibitnya itu belum tahan virus. Kalau melon biasa yang di open field itu memang tanamannya itu sudah antivirus. Misalkan seperti melon sky itu memang dia tanamannya sudah tahan virus dan sangat aman, tidak rentan terhadap penyakit. Kalau saya kasih harga, kita melon greenhouse kebun kita petik sendiri bisa, untuk pemesanan juga bisa. Pokok kita melon keluar kebun itu sekitaran 25.000 per kilo. Kalau segmentasi pemasaran itu mulai dari kalangan bawah sampai atas sebenarnya bisa, tergantung orangnya. Kadang mindset orang itu sudah terbiasa dengan melon yang biasa. Dalam artian gini, kita sebagai pembeli ataupun pembeli akhir, beli melon yang biasa itu sekitaran harga 14-15.000. Terus tahu melon greenhouse itu sekitaran 25. Pertama kali ya pasti kaget, wah harganya kok mahal. Tapi setelah tahu rasanya pasti akan kembali lagi. Yaitu tadi saya punya 3 greenhouse, sekali panen itu bisa 4-5 ton. Itu pun untuk pasar Kediri, kita melayani swalayan, kita melayani toko buah premium, bahkan kita melayani ibu-ibu PKK ataupun dinas-dinas yang datang ke sini itu saja sudah kurang. 5 ton per 2 bulan itu masih kurang, karena memang dari segi rasa memang berbeda. Kalau rasanya manisnya sangat jauh. Kalau misal melon yang di open field itu derajat kemanisan atau breaknya itu maksimal sekitaran 11. Kalau di sini minimal 12-13. Kalau belum merasakan belum bisa berbicara. Jadi kalau sudah merasakan bisa mengutarakan bedanya itu di mana. Ya, swalayan. Kalau kita masuk ke grosir itu nggak bisa, karena grosir itu melayani pasar yang menengah ke bawah. Harganya memang masuk grosir sekitaran mungkin 6.000. Tapi rasanya juga beda. Jadi pangsa pasar sebenarnya menengah ke atas. Tapi kalau orang yang menengah ke bawah bisa merasakan ini, pasti semuanya akan beralih ke melon yang hidroponik, karena memang rasanya beda. Sebenarnya bisa online. Kalau stok saya itu banyak. Dan stok untuk offline saja sudah nggak terpenuhi, apalagi online gitu. Kedepannya saya punya cita-cita punya outlet sendiri sih. Jadi
khusus untuk produk greenhouse saya punya outlet sendiri, jadi kita jual di outlet itu sendiri, kita nggak suplai supermarket atau apa, kita punya outlet sendiri dan kita punya trademark sendiri. Kalau panen, kalau perlakuan khusus ada. Kalau sebelum kita gunting batang ini, gunting harus steril, minimal kita semprot alkohol. Yang pertama itu, yang kedua pasti kita bungkus sama net foam. Net foam seperti buah pir itu kita kasih di melon agar tidak luka ataupun kita bisa menjaga warna dan kualitas. Jangan sampai dicuci. Kalau dicuci dulu di kebun baru kita kemas, nanti lembab bisa busuk. Demikian ulasan dan keterangan dari saya selaku owner Melon Greenhouse Kediri atau Greenhouse Kebun Kita. Semoga bisa menjadi motivasi untuk para pemuda milenial, terutama petani milenial, dan perkembangan pertanian Indonesia khususnya Jawa Timur untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.